Pagi semuanya, Shalom. Semoga semuanya selalu diberkati dan diberkahi kesehatan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kami mohon izin untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil analisa kami kelompok 4 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial POHOD 2020 yang beranggotakan Dewi Clara Sagita dan saya Restiana Dika Setiawan. Pada kali ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil analisa kami terkait perbandingan kurikulum 1994 dan kurikulum 2004. Nah, ini yang pertama yaitu tujuan dan latar belakang. Tujuan dan latar belakang pemaparan hasil analisa ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pendidikan ilmu sosial yang ada pada kurikulum 1994 dan 2004. Sekaligus analisa ini juga ingin membandingkan apa saja yang membedakan di antara kedua kurikulum tersebut agar kami dan semua orang yang menyaksikan presentasi ini memiliki pemahaman yang benar sebagai calon guru Kristen. Selain itu, juga menjelaskan dan memiliki tujuan bahwa agar kita mengetahui sejarah kurikulum atau mengetahui kurikulum perkembangan dari tahun ke tahun. Khususnya pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang ada dan diterapkan pada tahun 1994 mulai dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Juga membandingkan dengan kurikulum tahun 2004 yang juga dari SD, SMP, dan SMA. Yang dari ini membuat kita yang menyaksikan presentasi ini dan kami yang membuat ini juga mengetahui perbedaan apa yang ada pada kurikulum tahun 1994 dan kurikulum 2004 dan mengapa hal itu memiliki perbedaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang filosofi dari kedua kurikulum. Yang pertama, yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1994 memiliki dasar filosofi yaitu esensialisme, di mana menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar. Atau bisa dikatakan bahwa filosofi esensialisme pada kurikulum 1994 menjelaskan atau menekankan pada esensi dari dalam diri setiap murid-muridnya. Dalam hal ini memiliki tujuan pada kurikulum 1994 menekankan atau memberikan kecakapan terhadap siswa-siswa yang tinggi. Yang kedua, yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 2004 memiliki filosofi yaitu rekonstruksionisme, di mana menekankan pada pembelajaran yang bermakna sehingga siswa dibawa langsung ke dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini juga mengambil kesimpulan bahwa materi yang didapat atau yang ditekankan dalam pembelajaran kurikulum 2004 menekankan untuk dapat dipraktikkan langsung ke masyarakat untuk merubah atau merekonstruksi yang ada dalam masyarakat menjadi yang lebih baru atau merubah dari tatanan lama menjadi tatanan yang lebih baru dan lebih modern. Jadi perbedaannya yaitu kurikulum 1994 lebih ke menekankan pada kecakapan diri pribadi sebagai bentuk untuk pembangunan, sedangkan kurikulum 2004 yaitu untuk membangun ulang atau merekonstruksi melalui siswa yang langsung dipraktekkan ke dalam lingkungan masyarakat. Pada berikutnya yaitu saya akan menjelaskan kurikulum ilmu pengetahuan sosial pada tingkatan SD tahun 1994 sebagai dasar kurikulumnya. Yang pertama yaitu nama ilmu pengetahuan sosial itu sendiri.
Untuk kelas 1 hingga kelas 2 menggunakan nama eksplisit, di mana di sini IPS berdiri sendiri atau mata pelajaran hanya dengan nama IPS. Sedangkan yang untuk kelas 3 hingga kelas 6 menggunakan IPS terpadu, di mana di dalamnya mempelajari berbagai pembelajaran tentang IPS, baik geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan disiplin ilmu lainnya. Sedangkan eksplisit hanya ilmu sosial yang dipelajari. Yang kedua yaitu materi yang digunakan. Materi yang digunakan yaitu bersifat terkonfederasi atau correlated. Sedangkan yang kedua yaitu perubahan mata pelajaran PMP atau pendidikan moral Pancasila menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu tujuan dari kurikulum IPS SD tahun 1994. Tujuannya yaitu untuk pembelajaran active learning, di mana pembelajaran ini bermaksudkan bahwa agar siswa dapat menjadi active learning atau menjadi pendengar yang aktif. Jadi siswa akan mendengarkan pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru melalui selama masa pembelajaran, dan siswa mendengarkan materi yang disampaikan agar dapat dipahami dan dapat digunakan untuk kedepannya. Berikutnya yaitu kurikulum IPS untuk lembaga SD yang digunakan sebagai dasar yaitu kurikulum IPS tahun 2004. Nama IPS yang digunakan yaitu pengetahuan sosial atau PS diubah menjadi PKPS, yaitu pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila dan pendidikan sosial. Materi yang digunakan yaitu pendidikan kewarganegaraan masuk ke dalam pendidikan atau pengetahuan sosial. Oleh karena itu, nama pengetahuan sosial berubah menjadi PKPS seperti yang di atas. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan yang digunakan atau tujuan yang dituju pada kurikulum tahun 2004 untuk IPS SD yaitu agar siswa dapat dibawa langsung ke dalam masyarakat. Dalam hal ini, tujuan ini bertuju agar siswa dapat mempraktikkan langsung atau dapat langsung terjun berada dalam masyarakat dengan membawa materi-materi yang telah disampaikan oleh guru selama pembelajaran, sehingga siswa dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat dan dapat langsung melihat kondisi yang ada dalam masyarakat. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kurikulum IPS yang ada pada tingkatan SMP. Untuk kurikulum tahun 1994, nama IPS yang digunakan yaitu IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi dalam hal ini tidak ada perubahan atau tetap nama Ilmu Pengetahuan Sosial yang digunakan pada tahun 1994. Sedangkan untuk materinya yaitu materi yang bersifat terkonfederasi atau correlated sama dengan kurikulum yang digunakan pada lembaga SD. Tujuannya yaitu untuk menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan konsep. Dalam hal ini, untuk kurikulum IPS pada lembaga SMP memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa atau bertujuan pada integrasi dari siswa. Dalam hal ini untuk mencapai siswa yang memiliki bakat yang tinggi atau lebih mendekatkan pada keterampilan pada siswa atau bersifat menuju pada capaian yang tinggi terhadap siswa. Yang kedua yaitu tahun 2004 atau kurikulum IPS pada lembaga SMP tahun 2004. Nama IPS yang digunakan yaitu PS atau pengetahuan sosial. Materinya sendiri yang digunakan yaitu perpaduan dari materi sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap lingkungan sekitar. Dalam hal ini, kurikulum IPS SMP tahun 2004 bertujuan agar peserta didik dapat langsung diterjunkan atau dapat langsung praktek dalam lingkungan masyarakat dengan menerapkan dan menjalankan materi yang telah diberikan atau mengimplementasikan materi yang telah diberikan oleh guru
dan langsung digunakan dalam kegiatannya bersama dalam lingkungan sekitar. Dalam hal ini mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap lingkungan sekitar, berguna agar siswa dapat melakukan penelitian atau melakukan observasi dalam lingkungan sekitar untuk peka melihat fenomena-fenomena yang ada dalam lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kurikulum IPS SMA. Pada tahun 1994 dan tahun 2004, nama IPS-nya sama, yaitu bersifat terpisah-pisah. Lalu untuk materi, pada kurikulum 1994, materi yang diajarkan yaitu sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sejarah umum dan sejarah nasional untuk kelas 1 dan kelas 2. Lalu, untuk mata pelajaran ekonomi dan geografi untuk kelas 1 dan kelas 2, dan kelas 3 yaitu program bahasa, sejarah, budaya, ekonomi, sosiologi, tata niaga, dan antropologi. Sedangkan kurikulum 2004, materi yang diajarkan yaitu mata pelajaran PPKN hilang dan diganti dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut diganti karena memerlukan perbaikan dalam implementasi. Yang kedua, materi yang diajarkan dalam kurikulum 2004 yaitu menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial secara keseluruhan. 3 dimensi di sini berarti secara lengkap dan menyeluruh. Selanjutnya, dalam kurikulum 1994 memiliki tujuan, yaitu untuk menambahkan pengetahuan bagi siswa yang dapat digunakan oleh siswa tidak secara akademik atau hanya teori, namun dapat digunakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada kurikulum 2004, tujuannya yaitu mengkaji seperangkat fakta, peristiwa konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan perilaku manusia untuk membangun dirinya, masyarakat, dan bangsa berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai di masa kini dan sebagai antisipasi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelebihan kurikulum. Pada tahun 1904, kelebihannya yaitu siswa dapat lebih banyak pengetahuan karena materi yang diberikan lebih banyak. Lalu yang kedua, siswa dapat lebih mengembangkan non-akademiknya karena terdapat banyak kegiatan muatan lokal. Sedangkan pada kurikulum 2004, siswa dituntut aktif sebab berpusat pada siswa atau student center. Lalu yang kedua, sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan anak didik. Selain itu juga berbasis kompetensi. Itu sangat membantu siswa dalam menguasai kompetensi yang diterapkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kekurangan kurikulum. Pada tahun 1994, kekurangannya yaitu siswa menjadi terbebani karena lebih banyak mata pelajaran yang diajarkan dan banyaknya materi. Lalu yang kedua, materi yang didapatkan sulit dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada kurikulum 2004, konten kurikulum terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan anak dan terjadi tumpukan. Lalu yang kedua, belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam wawasan Kristen Alkitabiah. Di sini kelompok kami mengambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 21 dijelaskan bahwa Yakobus mengajarkan dalam seluruh aspek kehidupan kita harus berpusat pada Kristus. Seperti yang kita ketahui dari setelah penjelasan tadi bahwa dalam kurikulum 1994 itu kita berpusat kepada guru, sedangkan tahun 2004 itu kita berpusat kepada murid. Oleh karena itu kita sebagai calon guru Kristen harus memusatkan seluruhnya itu kepada Kristus atau Christ Center. Selanjutnya,
kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kami adalah kurikulum 1994 lebih menekankan kepada teacher center, sedangkan kurikulum 2004 menekankan kepada student center. Yang kedua, dari masing-masing kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut saya lampirkan daftar pustaka yang kelompok kami ambil untuk penugasan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.